Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya membaca kisah bahwa Amerika tahun 2014 bulan November membuat peraturan baru di dalam industri makanan. Dan mereka membuat peraturan bahwa setiap makanan itu harus disertakan jumlah kalorinya. Kalau jual pizza itu harus ada jumlah kalorinya. Tujuannya orang supaya tahu pizza yang dimakan ini berapa kalori. Karena masyarakat tidak pernah bisa menentukan sendiri ini berapa. Kalau ada telur harus diberitahu telur ini berapa kalorinya. Kalau ada daging sapi, daging babi, ada ikan, kalorinya harus disertakan semua. Dengan maksud dan tujuan kalau orang makan bisa memilih makanan mana yang rendah kalori supaya dia sehat, tidak sakit. Dan peraturan ini dibuat, semua restoran ikut, di New York ini ceritanya. Dan ketika disurvei dikatakan orang senang. Orang senang karena bisa tahu produk ini berapa kalori. Ini berapa dan ini berapa. Setelah itu dijalankan, mereka lakukan survei lagi bagaimana sekarang tindakan masyarakat mengenai kalau sudah tahu mengenai bahan makanan dengan kandungan kalorinya, apa yang mereka lakukan? Berubah atau tidak? Ternyata setelah disurvei tidak berubah. Yang makan ya tetap makan, yang baca kalorinya yang baca, setelah baca ya tetap aja di order, tetap aja dimakan. Dengan lain kata, tidak bawa perubahan apa-apa dalam hidup mereka. Cuman sekedar tahu, harusnya tahu, wah ini nggak boleh nih. Ini telur puyuh. 2000 kandungan kalorinya, satu telur, makan 2 4000, makan 4 8000. Oh mestinya nggak boleh dimakan, tetap aja makan, hauje kok, makan. Jadi di sini kita lihat bahwa tahu belum tentu ditaati, betul Bapak Ibu? Tahu belum tentu ditaati. Tahun lalu saya pergi dokter check up. Lalu saya tanya, dok, supaya sehat orang itu harus lakukan apa? Dokter bilang, makannya ini. Oke. Yang enggak boleh, ini. Terakhir dia bilang, kopi itu enggak boleh. Loh dok, saya nih hobi kopi, dok. Satu hari itu 5 cangkir bisa dok. Lo enggak boleh itu kopi. Ya dihindari. Oke. Setelah semua selesai, saya udah diperiksa, saya keluar. Ada yang lupa. Saya pas beberapa menit di luar kembali. Waktu saya kembali, dokternya sedang ngambil tumbler kopi dan kesenggol, kopinya tumpah. Biar. Waktu itu saya lihat, dia bilang, lo ketahuan. Dokter bisa bilang jangan, tapi dokter sendiri tetap tidak bisa mentaati resep yang diberikan, nasihat yang diberikan pada orang lain. Bapak Ibu, taat itu sulit loh, benar ya? Tidak mudah loh taat. Kalau saudara punya anak, taat itu nggak mudah buat anak saudara. Ada seorang ibu bilang sama anaknya, duduk nak. Anak bilang, enggak. Duduk, enggak. Duduk, enggak. Tak panggil lo papa. Biar kamu dirotan sama papa lu. Begitu dibilang panggil lo papa, anaknya duduk. Tapi sambil duduk dia bilang begini sama mamanya. Mama, aku di luar duduk, di dalam berdiri. Manusia itu sulit taat. Nah saudara tahu, dosa pertama manusia di dunia ini, dosa tidak taat. Dosa ngambil buah terlarang itu. Sudah dibilang jangan disentuh, jangan diambil. Engkau mati nanti. Tetap
Dosa pertama manusia adalah mengambil buah terlarang itu. Makan, lalu ambil lagi, berikan pada suaminya. Jadi kalau bicara tidak taat, manusia itu dari sejarah manusia yang pertama sudah tidak taat. Taat itu ternyata sulit. Sangat sulit. Ibu-ibu yang ikut diet, taat peraturan diet sulit enggak? Ayo, sulit. Apalagi kalau sudah ada di depan. Apalagi kalau yang berkata, temannya berkata, enggak apa-apa sedikit aja. Memang sedikit. Habis itu yang lainnya sedikit lagi. Yang lainnya sedikit lagi. Oh ya sudah. Taat itu sulit. Makanya kita mau belajar di bulan ini mengenai the power of obedience. Kuasa untuk taat. Bagaimana saudara dan saya kita meningkatkan ketaatan kita. Kita baca firman, jujur, sulit kan taat? Mau jemaat, mau yang pelayanan, mau pendeta, sulit suruh taat itu. Tahu? Taat? Belum tentu. Nah, hari ini saya ingin bawa kita lihat mengenai seorang panglima perang namanya Naaman. Naaman yang ingin sembuh dari kusta disuruh taat. Ada perintah suruh taat, susah taatnya. Nah, mari kita lihat itu di dalam 2 Raja-Raja 5. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacakan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Gusar itu marah. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri dan memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Lalu turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kita lihat nih, panglima perang Raja Aram, di balik baju militernya adalah kusta seluruh tubuh. Disembunyikan di baju militernya. Di rumahnya itu ada pembantu rumah tangga dari Israel. Mungkin sambil ngulek sambel, cerita di dapur sama nyonyanya. Nyah, di Israel itu loh nyah, ada nabinya. Tuan itu kalau pergi Israel, kustanya sembuh. Masuk di telinga. Kusta bisa sembuh. Aneh ini. Di negerinya enggak ada kusta sembuh. Jadi cerita pada suaminya malam-malam pas nonton TV. Pak, itu di Israel katanya nek papa pergi sana. Sembuh pak. Kustanya sembuh. Iyakah? Besok cerita sama raja. Raja, di Israel itu katanya bisa sembuh kalau kusta. Di negara kita kan gak ada obatnya, gak ada dokternya. Rajanya sambut ini baik. Nah kalau panglima perangnya sembuh dari kusta kan enak nih. Tangan kanannya. Oke, aku kasih kau surat pengantar. Surat pengantarnya tulis kepada Raja Israel. Raja Israel, aku kirim kepada engkau panglima perangku Naaman yang sedang sakit kusta. Tolong sembuhkan dia. Titik. Rajanya terima. Baca itu. Hah? Emangnya aku ini Tuhan kali suruh sembuhin orang sakit kusta?
Ini Raja Aram cari goro-goro ini, cari masalah. Mana ada orang sembuh sakit kusta. Lalu dia robek bajunya, tanda berkabung. Takut banget dia dengan Raja Aram. Ya, ternyata ketika dia koyakkan bajunya, terjadi viral Bapak Ibu di WhatsApp waktu itu. Ya kan? Sehingga sampailah viralnya kepada Nabi Elisa. Elisa tahu itu, Elisa kirim kabar ke raja. Raja, tenang aja, suruh dia itu datang ke rumahku. Biar dia tahu di Israel ada Allah bisa sembuhkan orang kusta. Terhibur rajanya. Jadi waktu pasukan ini datang, kereta-kereta pasukan ini datang, wah, tamu agung datang dengan pengawal dan kereta dan ajudan begitu banyak. Wow. Disuruh pergi ke rumah Elisa. Begitu suruh pergi rumah Elisa, Elisa tidak keluar Bapak Ibu. Elisa itu kirim pembantunya yang keluar. Om, katanya Tuhan di dalam. Om mandiot di sungai Yordan 7 kali. Om sembuh. Sudah ya Om, tutup pintu. Wah, ini tamu agung datang. Yang keluar bukan tuan rumah, yang keluar pembantunya. Gak punya aturan lagi bicaranya. Marah. Kau pikir kita ini siapa? Boyo paling sedikit itu tuh keluar. Goyang-goyang tangan dikit, tumpang tangan. Sembuh gak sembuh urusan belakang. Hormati orang dong. Suruh orang nyemplung di sungai Yordan. Kebagusan ya sungaimu ini. Sungai Abana dan Parpar lebih bagus dari ini. Lebih jernih, lebih bersih. Kenapa aku gak mandi di sana aja? Marah. Orang penting digituin, marah. Lalu saudara pikir waktu dia marah, pembantunya ngintip dari pintu. Loh Tuhan, ngamuk itu. Loh, marah itu. Terus apakah saudara pikir Elisa keluar lalu nyembah dia? Minta maaf, sorry. Tidak ada pengulangan. Suruh mandi 7 kali, mau jalankan syukur, enggak ya wis. Tinggal pergi. Susah ya taat itu. Tapi kita tahu dari ceritanya. Kemudian dia taat juga. Dan kemudian dia sembuh. Dan kemudian dia dapat mujizat itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Bagaimana kita meningkatkan ketaatan kita? Kita harus ubah cara pandang kita. Yang pertama, kita harus belajar melihat ketaatan sebagai sebuah perintah. See obedience as a command. Melihat ketaatan itu sebagai suatu perintah untuk kita jalankan. Ini. Kalau kita lihat di dalam kehidupan daripada Naaman. Naaman itu tidak mau hormati perintah. Tidak mau jalani perintah. Dan dia akan tetap di dalam kustanya. Kita harus belajar bahwa kita akan taat, bahwa kita akan taat bila kita melihat atau kita menghormati otoritas. Orang itu taat kalau dia hormati otoritas. Kalau dia tidak hormati otoritas, tidak taat. Pikirnya dia, saya ini kan jenderal besar, kamu itu loh siapa? Hanya seorang nabi, perintah apa kamu ke saya? Suruh apa itu ke saya? Dia susah mau taat. Karena dia tidak hormati otoritas. Ini kan hamba Tuhan punya otoritas bicara. Kita akan taat bila kita mencintai pemberi perintah itu. Kalau saudara mendapat perintah dari orang yang saudara cintai, percaya saya, engkau akan jalan. Saudara akan lakukan, saudara akan taat. Ada seorang mama, jengkel banget sama anaknya. Kenapa? Anaknya suka piara rambut panjang, laki-laki. Panjang sebahu. Sampai mamanya bilang, "Nyo, mama ini loh kalau pergi gereja sama kamu tuh sampai malu. Orang itu liatin semua. Ini si Nyo apa Noni, rambutnya itu kok sebahu. Potong dong rambut itu." Enggak pernah berhasil. Suruh potong enggak pernah berhasil. Mama, ini zaman now.
Simpson aja rambutnya juga panjang. Gitu. Dilawan mamanya. 2 bulan lagi anaknya itu pacaran dengan seorang gadis cantik. Lalu sang gadis bilang, Koko itu kalau rambutnya pendek tambah ganteng loh. Saudara, besok itu lo potong pendek. Orang itu akan taat pada orang yang dia cintai. Betul? Dan itu dipakai di dalam dunia apa? Advertising. Saudara senang dengan artis, bintang film, atletnya dikasih produk. Pakailah ini, pakai saudara. Ini itu. Pakailah ini, saudara pakai. Kenapa? Karena saudara diperintah atau disuruh, dianjurkan oleh artis, bintang film, penyanyi, atlet yang saudara sukai. Jadi di sini kita lihat, dia mana cinta sama Nabi itu, lihat rupanya juga enggak. Kita akan menjadi orang yang taat bila kita percaya akan otoritas. Kita percaya bahwa otoritas itu memberikan kita perintah untuk taat. Kita percaya itu demi kebaikan kita, kita jalankan. Kalau kita tidak percaya itu demi kebaikan kita, nggak jalan Bapak Ibu. Nggak jalan. Saya nggak suka bawang putih. Kalau ada orang bau bawang putih saya tahu, cepat sekali. Hidung saya cepat sekali. Bau bawang putih. Ibu Agnes doyan sekali. Jadi kita agak berseberangan dalam urusan ini. Seneng banget dia. Bertahun-tahun saya tidak pernah suka. Sejak saya sekolah di Amerika itu tidak pernah suka bawang putih. Mengganggu persahabatan. Iya kan, banyak sahabat pergi kalau kita makan bawang putih. Iya, saya kalau pesan hamburger saya bilang nggak pakai bawang. Saya kalau pesan hotdog saya bilang nggak pakai bawang. Pokoknya apa-apa no bawang. Buat saya itu bau begitu. Ibu Agnes buatin saya cairan. Bawang putih diulek, di blender, dikasih madu, dikasih jeruk, dikasih segala macam. Wah, dibuat minuman. Tiap pagi suruh saya minum. Aduh. Lebih baik aku naik Gunung Sinai daripada minum itu. Iya, berat buat saya minum itu. Sambil minum sambil tutup hidung. Gak kuat baunya. Tapi saya coba paksa. Karena dia bilang ini baik buat kamu. Ini baik buat jantungmu. Ini baik buat peredaran darah. Minuman. Karena aku cinta dia. Mau gak mau lama-lama aku minum juga Bapak Ibu. Sekarang sudah minum beberapa tahun. Tiap hari. Doyan? Enggak. Tapi yang suruh dia. Doyan aja jadinya. Karena dia. Saudara cinta dia enggak? Kalau saudara cinta dia, apa yang dia suruh, saudara akan taati. Amin. Kadar ketaatan kita itu dipengaruhi oleh semua ini. Kalau kita hormati Allah kita, kita akan lakukan itu. Kalau kita percaya bahwa dia itu berbuat sesuatu yang baik, kita percaya bahwa kita mencintai dia dengan baik, kita pasti jalankan itu. Mari di dalam hidup saudara dan saya, kita belajar menjadi orang-orang yang lebih taat. Baca Alkitab, mau taat atau tidak. Tidak ada orang bisa paksa saudara. Taat itu sukarela. Kalau hubungannya dengan Alkitab, taat sukarela. Itu sebabnya mari belajar dalam hidup ini, tingkatkan ketaatan ini. Belajar hormati dia lebih lagi. Belajar mencintai lebih lagi. Belajar percaya bahwa itu semua demi kebaikan kita. Maka saya yakin percaya kita akan bisa jauh lebih taat lagi. Amin Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Bagaimana kita tingkatkan ketaatan kita. Mari belajar melihat ketaatan sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. See obedience as non-negotiable. Melihat ketaatan sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar. Dari tadi ini Naaman nawar.
Kenapa lu gak keluar rumah, goyang-goyang tangan, doa, panggil Allahmu, lalu tumpang tangan kepadaku, kustaku hilang. Gak usah nyebur-nyebur, basah kayak gitu, kotor lagi. Nawar kan? Nawar lagi. Emangnya di negeri kami gak ada sungai yang bersih? Abana, Parpar lebih bersih dari sungai Yordan. Ayo gimana kalau aku di sana aja nyemplungnya 7 kali? Jangan di sungai yang kotor ini. Mau negosiasi, mau menawar. Obedience itu unnegotiable. Tidak bisa ditawar-tawar. Kalau Allah perintah saudara A, jalankan titik. Nggak ada yang lain. Ini yang kita harus pahami. Kita hanya punya 2 pilihan Bapak Ibu, mau melakukan atau tidak mau. Mau taat atau tidak taat. Kita tidak bisa menawar-nawar akan Allah di dalam hidup ini. Hanya bisa pilih ya atau tidak. Kita tidak bisa rubah apa yang Tuhan sudah suruh kepada kita. Itu sebabnya taat itu kayaknya mudah tapi tidak. Sulit. Sulit sekali. Saudara bayangkan. Sudah dikasih tahu jangan makan dari pohon buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Tetap dimakan. Ada orang bilang gini loh Pak, kalau memang tidak boleh kenapa ditaruh di situ? Ngece banget Pak. Bikin kita tertarik banget Pak. Kalau saya jawabnya apa? Suka-suka Tuhan. Itu tanahnya dia, tamannya dia. Dia mau taruh apa di situ urusannya dia. Dan Tuhan menaruh pohon yang bisa dimakan buahnya itu. Enggak satu-satunya. Ada jutaan pohon. Dari jutaan pohon dia bilang yang satu jangan. Itu aja sulitnya luar biasa. Makanya kita harus hati-hati. Taat itu betul-betul satu paket istimewa yang kita harus berikan pada Tuhan ketika dia minta itu dari hidup saudara dan saya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika pergi ke Israel, sebelum berangkat ada seorang teman, seorang ibu dari agama Katolik dan tidak bergereja di HFC, dan dia bilang kepada saya, Pak Hani, kalau ke Israel tolong doakan saya. Saya ingin anak laki-laki. Sudah punya anak wanita umur 5 tahun. Saya ingin anak laki-laki. Saya bilang ya, nanti kalau saya doakan itu di tembok ratapan, saya akan bawa nama Anda dan berdoa untuk saudara. Sudah. Sampai di Israel, kalau nggak salah hari ketiga, kita pergi tembok ratapan. Temboknya panjang gitu saudara. Banyak orang berdoa. Ya saya paling suka berdoa di situ. Kalau saya berdoa di situ nggak kayak ada di dunia. Bener. Itu roh saya itu rasanya ada di mana begitu. Dekat enak sama Tuhan. Dekat sekali sama Tuhan. Saya bisa agak lama doa di situ sambil megangin tembok begitu. Doa. Lalu saya bawa nama-nama yang diminta saya doakan di Israel. Satu-satu saya doain semua. Termasuk ibu satu ini. Doain Tuhan, dia minta anak laki-laki, Tuhan berilah kepadanya, tiada yang mustahil bagi engkau. Doain selesai. Waktu doa itu Tuhan bicara sama saya. Tahun depan dia akan punya anak. Tahun depan dia akan melahirkan anak laki-laki. Dan Tuhan taruh suara itu. Suruh dia kasih nama Joshua. Setelah selesai saya naik ke bus. Zaman itu belum ada WhatsApp, SMS. Biasa SMS. Bu, gini. Tuhan bilang tadi tahun depan ibu akan melahirkan anak dan akan melahirkan anak laki-laki dan Tuhan suruh kasih nama Joshua. Sudah ya Bu, Tuhan berkati. Dah. Setelah dikirim, pikiran saya jalan. Loh iya enggak. Lah. Iya kalau betul-betul tahun depan itu mengandung. Kalau enggak. Iya kalau mengandungnya laki. Lah kalau enggak. Inilah
Pikiran saya mulai jalan. Kalau tadi pikirannya jalan duluan, itu SMS gak akan dikirim. Tapi saya saking senengnya dengar suara Tuhan, jarang dengar itu kan. Dengar itu begitu jelas. Saya berani itu SMS. Nah, setelah SMS, pikiran masuk yang aneh-aneh. Iya nih enggak. Ini mengganggu reputasi seorang hamba Tuhan. Pulang ke Indonesia, gak berani saya cari dia. Gak berani ngomong macam-macam. Beberapa bulan kemudian dia kirim SMS. Pak Hani, saya mengandung. Udah itu aja. Saya bilang, puji Tuhan. Gak berani ngomong lain saya. Gak berani saya tanya, sudah USG atau belum? Sudah periksa laki atau perempuan? Gak berani tanya, diem saya. Sampai beberapa bulan lagi, dia SMS lagi. Pak Hani, saya sudah periksa. Dokter berkata, laki-laki. Aduh saudara, haleluya Tuhan. Tuhanku baik sekali rasanya. Aduh, engkau menjagai hambamu. Sudah. Waktu dia mau melahirkan, sebelumnya itu dia pergi Singapura. Ketemu ponakannya di Singapura. Ponakan perempuan, dia tanya, Ii sekarang hamil, sebentar lagi akan melahirkan. Kalau menurut kamu, anak ini, bayi ini, nanti kalau lahir kasih nama siapa? Anaknya jawab, Joshua. Langsung kaget Ii-nya. Itu sebabnya waktu lahir dikasih nama Joshua. Puji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. God is good. Saya hanya mikir, kalau saya tidak taat waktu itu jadi apa ya? Itu aja. Tapi God is so good. Kita harus berani belajar mentaati Allah. Amin. Saudara belajar, Pak Hani juga belajar. Taat itu bukan sesuatu yang mudah. Kita akan lihat bersama-sama bahwa taat itu tidak mudah. Tidak mudah lihat sungai dan berkata kalau aku masuk 7 kali sembuh aku. Belum pernah ada sejarahnya. Orang masuk di dalam sungai Yordan sakit kusta sembuh. Belum pernah ada. Dan tidak pernah ada track record sebelumnya. Jadi gak pernah ada itu. Ini bermasalah di logika kita. Tapi kalau taat, puji Tuhan. Ketaatan tidak bisa ditawar. Non-negotiable. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh, jalani Bapak Ibu. Kalau saudara jalani, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara jalani, saudara akan lihat mujizat. Tapi harus dijalani. Mujizat tidak pernah turun tanpa ketaatan itu. Amin. Ini kita harus lakukan. Nah yang ketiga kita lihat bersama-sama. Bagaimana meningkatkan ketaatan dalam diri kita. Kita harus belajar melihat taat itu sebagai sebuah tindakan. Action. See obedience as an action. Melihat ketaatan sebagai sebuah tindakan. Taat itu bukan teori. Taat itu bukan filosofi. Taat itu adalah perintah yang harus dijalankan. Butuh yang namanya action. Masih ingat kalau Tuhan Yesus pernah dimintai orang buta disembuhkan. Tuhan Yesus itu meludah di tanah. Lalu diaduk-aduk itu tanah dan ludah. Ludah dicampur tanah itu adalah obat yang terbaik. Amin. Nah ini ludah dan tanah dicampur-campur diambil, dioleskan di mata. Lalu Tuhan bilang, pergi dan cuci matamu. Ini waktu ditaruh ini gimana? Terima kasih Tuhan. Agak harum ya Tuhan. Tapi dia action. Dia pergi dan cuci. Dia percaya. Dan dia sembuh. Obedient needs an action. Taat itu butuh tindakan. Amin. Ini yang kita harus lakukan.
Kalau cuma baca tok nggak taat ya sama saja dengan nggak baca. Tahu tidak taat sama dengan tidak tahu. Tahu tidak melakukan sama dengan memang tidak lakukan apa-apa. Tantangan dalam ketaatan itu ada. Tantangan pertama apa? Logika. Logika. Kapan Petrus tenggelam? Waktu dia jalan di atas air, kapan dia tenggelam? Pada detik apa dia tenggelam? Pada waktu logikanya jalan. Loh ini kan danau. Loh aku berdiri di atas air. Loh kan bisa tenggelam. Bior masuk. Kadang-kadang logika itu tidak bisa memahami akan sebuah mujizat. Kadang-kadang logika bertentangan dengan ketaatan. Tidak ada di kamusnya. Mencelupkan diri 7 kali sembuh itu nggak ada. Mau baca buku apa aja, nggak ada itu. Logika bisa menolak untuk taat. Hati-hati. Kadang-kadang saudara dan saya nggak taat itu karena logika kita main. Main banget nih. Tambah pandai, tambah main. Makanya sampai orang tidak percaya. Oh dulu itu Musa dan bangsa Israel jalan di atas dasar laut. Itu memang waktu itu laut memang lagi kemarau dan kering. Airnya itu memang hanya semata kaki. Jadi bukan lautnya kering, logika. Logika itu tidak pernah bisa menjelaskan mujizat. Ingat baik-baik. Coba logika. 5 ketul roti, 2 ekor ikan tuh 5.000 orang. Coba logikanya profesor siapa bisa menjelaskan itu. Dan masih lebih 12 bakul. Matematikanya siapa bisa jelaskan. Logika itu tidak pernah bisa menjelaskan yang namanya mujizat. Kenapa? Karena logika itu di bawah sini. Mujizat itu di sini. Untuk mengalami mujizat di bypass dari hati kita taat. Sehingga kita lihat mujizat. Ketaatan itu harus bypass yang namanya logika. Kalau tidak pernah lihat mujizat Bapak Ibu. Perasaan itu bisa membuat kita tidak taat. Perasaan. Yang benar aja, suruh mandi di sana. Datang kepada Nabi dengan rasa marah. Panas hati. Sulit untuk taat. Ketiga, sombong. Lu gak tahu gua siapa ya? Kamu kan cuma hamba Tuhan. Kamu kan cuma nabi. Aku ini pahlawan perang. Sombong, sulit taat. Sulit. Jadi hati-hati dengan sombong. 4, sederhana. Kesederhanaan. Yang benar aja. Mana ada orang nyemplung-nyemplung 7 kali sembuh. Begitu sederhana. Yang benar ini kusta loh. Kadang-kadang terlalu sederhana. Sampai kita itu tidak mau taat. Betul? Terlalu sederhana. Terlalu sederhana. Waktu kami pelayanan di Australia, dulu, Ibu Agnes itu suaranya hilang. Ibu Agnes hilang suara. Besok mau khotbah, hari ini sampai, hilang suara itu 99%. Gitu. Suruh saya doain tuh gak bisa ngomong. Waduh, lah ini diundang tiket mahal, hotel mahal, KKR, dan suara kayak begini. Yang benar aja. Hari Minggu, Ibu Agnes khotbah di gereja, saya khotbah di gereja lain. Bisa khotbah? Nggak bisa. Suaranya gitu. Kemudian saya pulang dari gereja lain, ketemu dengan Ibu Agnes di meja makan. Saya makan, namanya nasi Hainan. Makan. Lapar. Ibu Agnes minta. Gak ada kasih. Kan dia udah makan. Jangan lihat biasa. Makan.
Sudah selesai, dia mau cuci piring. Di atas nasi Hainan itu ada daun seledri kecil gini. Betul? Ada kan? Dia ambil piring saya mau cuci. Di sana kan tidak pakai pembantu. Waktu dia mau cuci saya bilang, itu daun seledrinya itu. Kalau kamu mau sembuh batukmu, makan. Jadi dia bawa piring saya, dalam hatinya jengkel. Suami ayam gak dikasih, nasi gak dikasih, kasih daun seledri kecil begini. Suruh makan lagi. Tapi dia mikir, masa sih suami suruh gak dimakan? Ya udahlah, daun seledri, makan dia. Dia makan, cuci piring. Saya ngantuk, saya mau tidur siang. Istirahat, sore khotbah. Saya lagi naik ke atas, loteng. Belum sampai kamar, saya dengar Ibu Agnes teriak, "Hani!" Saya kira dia jatuh. Saya turun cepet-cepet. Turun dia bilang apa? Suara saya keluar. Itu jarak gak sampai, cuma berapa menit. Saya jalan itu. Itu suaranya keluar 100%. Tepuk tangan dulu lah. Amin. Lalu dia bilang, kok bisa kayak gini? Saya bilang, tadi malam saya kan capek, saya tidur, saya mimpi. Saya mimpi ada malaikat datang sama saya, bilang, istrimu kalau mau sembuh suruh makan daun seledri. Itu. Tapi habis bangun tidur saya lupa. Kemudian bukan lupa gimana, ingat tapi saya abaikan. Saya ingat tapi saya abaikan karena saya berpikir di Australia mau cari daun seledri di mana. Ini bukan Indonesia, bukan Surabaya. Jadi karena itu maka saya lupakan. Saya baru ingat kembali urusan daun seledri waktu makan siang saya dikasih Hainan. Dikasih Hainan, di atasnya ada daun seledri. Makanya tak pinggirkan, ini tak habisin dulu, tak sisain itu. Ya waktu dia makan sembuh. Lah apa urusannya daun seledri dengan batuk atau suara hilang bisa sembuh? Apa urusannya? Gak tahu. Tanya dokter juga gak tahu. Tapi di balik itu ada yang namanya ketaatan. Sampai hari ini susah bisa lupa itu. Taat itu di atas logika. Amin Bapak Ibu. Makanya hidup itu harus taat. 5, tidak percaya. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan action. Saudara tidak action, saudara tidak akan lihat kemuliaan Tuhan. Kalau Ibu Agnes buang itu seledri, di wastafel, buang, hilang. Itu sampai besok-besok masih gak sembuh. Tapi itu mujizat yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia alami. Dan ibu pendetanya juga lihat itu. Dan dia sembuh. Puji Tuhan. 6, ragu-ragu. Saudara ragu-ragu, sulit sembuh. Sulit saudara bisa alami mujizat. Orang ragu-ragu itu tidak akan alami apa-apa. Makanya ragu-ragu tidak akan menolong saudara untuk taat. Hati-hati dalam hal ini. Mari di dalam hidup saudara dan saya, kita belajar. Supaya apa? Supaya dalam hidup kita belajar taat. Kita ini loh, udah tahu banyak firman. Ayat udah tahu banyak. Saudara mungkin tahu ayat lebih banyak dari saya. Tapi pertanyaannya satu, dijalankan enggak? Taat tidak pada ayat-ayat itu. Nah hari ini mari kita belajar. Untuk kita mau lebih taat lagi. Karena Tuhan mau saudara dan saya lebih taat. Supaya kita lihat kuasa Tuhan lebih lagi. Supaya kita lihat pertolongan Tuhan lebih lagi. Supaya kita lihat mujizat lebih lagi dalam hidup kita. Belajar untuk melihat bahwa ketaatan itu anggap sebagai sebuah perintah. Yang tidak boleh tidak. Ketaatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Ketaatan itu butuh action. Kalau baca firman, lihat, berusaha lakukan itu. Kapan? Bukan minggu depan. Hari itu baca, hari itu mau coba melakukan di dalam hidup. Kalau kita belajar taat, kita akan jadi umat Tuhan yang hidupnya pasti diberkati luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.